Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia yang ke-58. Biasanya gereja-gereja, paroki, komunitas, kelompok religius melakukan aksi-aksi panggilan dengan berbagai macam cara untuk mempromosikan, mengajak terutama orang muda untuk terlibat dalam pilihan panggilan menjadi seorang biarawan-biarawati atau religius. Namun pada kesempatan ini, dalam hari besar ini, saya merenungkan dan juga berbagi untuk kita semua tentang panggilan itu sendiri, apa yang saya hayati, apa yang saya jalani, tetapi juga pesan Paus dalam hari Minggu Panggilan ini, dan yang terakhir tentang Injil, yakni Gembala yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya menjadi seorang imam karena pilihan saya sendiri. Sejak kecil saya memilih untuk menjadi imam, maka mengikuti tahap-tahapnya sekolah di seminari, kemudian memilih pilihan saya pada Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus. Akhirnya saya mau masuk, mengikuti proses pembinaan, kemudian dilayakkan dan ditabiskan untuk menjadi imam. Itulah perjalanan panggilan saya, itulah pilihan hidup saya. Bagaimana dengan pilihan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih? Paus dalam pesannya di hari Minggu Panggilan ini mengajak kita semua untuk belajar dari Santo Yosef. Santo Yosef dalam 3 halnya itu menjadi penekanan penting untuk kita hayati, untuk kita jalani. Yang pertama adalah mimpi, yang kedua melayani, yang ketiga adalah kesetiaan. Paus mau menekankan bahwa Santo Yosef lewat mimpinya mengubah banyak hal, terutama memperbaharui pertunangannya. Kemudian dia diangkat menjadi bapa bangsa. Lewat mimpinya dia mengalahkan ketakutannya untuk berani mengungsi ke Mesir untuk menyelamatkan keluarganya. Kemudian lewat mimpi pula dia kembali menghantar Yesus ke Nazaret untuk memulai karya-karyanya untuk kita semua, untuk karya keselamatan. Dan dari semangatnya itu, dia setia dan taat pada mimpi, apa yang diwartakan Tuhan lewat mimpi. Maka di sana kita lihat bagaimana semangat pelayanan dalam diri Santo Yosef. Ia melayani hingga akhir. Kalau mau memilih egonya sendiri, dia bisa pergi dan meninggalkan Maria. Tetapi memilih jalan ini, memilih panggilan ini untuk setia dan taat pada ajaran dan perintah Tuhan, terutama yang dia terima lewat mimpi untuk melayani. Dan karena mimpi, karena pelayanannya yang begitu besar, maka di sana tampak jelas kesetiaan seorang Santo Yosef. Setia menemani Maria, setia menemani Yesus sampai berkarya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hari Minggu Panggilan ini, lewat semangat hidup Santo Yosef ini menjadi impian bagi kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita harus berani bermimpi. Bermimpi untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dan yang kedua, berani untuk melayani. Bahwa rahmat yang sudah kita terima, kita bagikan dalam pelayanan-pelayanan kita. Dan yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan itu menuntut hening. Kita hening untuk menyadari cinta Allah, maka di sana kita tahu bagaimana harus menanggapinya dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari pengalaman panggilan hidup saya dan juga pesan dari Paus dalam hari Minggu Panggilan ini, akhirnya kita sadari bahwa kita semua ada di dalam lindungan seorang gembala sejati. Akulah gembala yang baik. Itulah pesan dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini. Gembala yang baik adalah dia yang menghantar domba-domba ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik adalah menghantar kambing dan domba untuk mendapatkan air yang sejuk, air yang berlimpah.
sungai yang mengalir. Dan gembala yang baik tidak pernah lari. Dia tetap melindungi domba-dombanya saat serigala ataupun halangan yang datang menghadang. Bahkan berani mengorbankan dirinya untuk keselamatan domba gembalaannya. Dan gembala sejati itu adalah Kristus. Kita semua adalah domba-dombanya, maka kita semua mari setia, bermimpi untuk tetap tinggal bersamanya, terus-menerus melayani dengan pengorbanan-pengorbanan kita, untuk tetap ada di dalam lingkaran kasih Allah, lingkaran lindungannya, lingkaran gembalaannya. Maka pesan bacaan kedua jelas bagi kita, bahwa ketika kita semua ada di dalam lingkaran gembalaan Sang Gembala sejati, Sang Gembala Agung, maka kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Gembala yang baik dalam kehidupan saya secara pribadi adalah ibu. Ketika saya makan misalnya, lauk saya habis, maka dia mengorbankan lauknya untuk saya dan mengatakan tidak apa-apa. Ibu kenyang hanya dengan makan nasi saja dan sayur. Ataupun saat lelah pulang dari kebun dan lain-lain, kita minta digendong dan lain-lain, dia tidak pernah mengeluh bahwa ibu capek. Tapi ibu selalu mengatakan saya baik-baik saja. Kebohongan ibu untuk menyenangkan kita bukan soal bohongnya, tetapi soal pengorbanannya. Berani memberi diri, bermimpi untuk sesuatu yang baik untuk anaknya, melayani dengan sepenuh hati, dan setia sampai kami semua besar dan dewasa, pergi dari rumah dan berkarya. Tentu, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, memiliki gembala yang baik dalam kehidupan kita biasanya, dalam keluarga dan lain-lain. Namun pesan Injil hari ini juga memanggil kita semua, mengajak kita semua, mengangkat kita semua untuk menjadi gembala bagi sesama. Orang tua menjadi gembala bagi anak-anak, suami menjadi gembala bagi istri, begitupun sebaliknya. Guru-guru menjadi gembala bagi murid-muridnya. Caranya sederhana, yakni menghantar mereka untuk mendapat kelimpahan, menghantar mereka semua untuk mendapatkan sukacita, dan juga berani berkorban untuk melindungi mereka agar tetap bertumbuh, berkembang menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mari kita belajar dari Sang Gembala sejati untuk senantiasa berani bermimpi, berani melayani, dan berani setia, dan juga hening di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.